Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua selalu sehat ya dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Baik anak-anak Bapak semua, kita akan lanjutkan pelajaran SKI kita. Nah, kali ini Bapak ingin meringkas isi materi kita pada bab pertama ini, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, jadi nanti setelah rangkuman ini ada soal latihan ya. Jadi kita rangkum ya supaya mengingat kembali dan mengulang kembali materi kita. Baik, yang pertama yang ingin Bapak sampaikan adalah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama sekali ketika beliau menyendiri di Gua Hiro. Nah, ini perlu diingat ya anak-anak Bapak semua. Kemudian yang kedua, Nabi memulai dakwahnya setelah mendapat wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Masih ingat kan surah ini? Ya, inilah awal mula dakwah Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan dua cara. Masih ingat cara Nabi Muhammad berdakwah? Yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi ya di rumah salah satu sahabat. Kemudian setelah itu turun wahyu yang selanjutnya, Nabi Muhammad pun berdakwah secara terang-terangan ya. Jadi sembunyi-sembunyi dan terang-terangan cara Nabi Muhammad berdakwah. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW sangat tabah dalam menghadapi tantangan-tantangan dan bujukan-bujukan kaum kafir Quraisy. Nah, di antara orang-orang yang menentang dan membujuk Nabi Muhammad agar berhenti dari dakwahnya, yaitu pertama Abu Lahab. Masih ingat kan kisahnya? Ya, jangan lupa ya kisahnya. Abu Lahab ini yang sangat membenci dakwah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua para pembesar Mekah. Yang ketiga Walid bin Mughirah. Yang keempat Utbah bin Rabi'ah, dan yang kelima kaum kafir Quraisy. Ya, itu orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya, poin yang kelima, ya, pada tahun ke-10 kenabian ada peristiwa penting dalam sejarah Islam, dalam sejarah Nabi Muhammad berdakwah, yaitu disebut dengan Amul Husni. Masih ingat apa itu Amul Husni? Yaitu tahun kesedihan, di mana saat itu paman Nabi Muhammad yang mendukung dakwah Nabi, yaitu namanya Abu Thalib, meninggal dunia. Nah, disusul kemudian tidak jauh jaraknya istri Nabi Muhammad tercinta, yaitu Khadijah binti Khuwailid, meninggal dunia juga. Jadi dalam waktu yang dekat dua orang yang disayangi meninggal, sehingga tahun ini disebut dengan tahun kesedihan. Baik, kemudian selanjutnya yang keenam, poin yang keenam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga bersabar dan tabah dalam berdakwah. Ya, di antara sahabat-sahabat tersebut sudah kita ceritakan di minggu-minggu sebelumnya. Ya, Bapak harap tidak lupa ceritanya ya. Ya, ada pertama itu istri Nabi Muhammad sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ya, kemudian ada juga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasul yang membenarkan segala perkataan Rasul. Kemudian yang ketiga Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad. Nah, ini anak kandung Nabi Muhammad, putri kandung Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada kisahnya Ibnu Mas'ud. Masih ingat kisahnya? Ya. Kemudian ada keluarga Sumayyah. Nah, Masya Allah ya, keluarga Sumayyah ini keluarga budak yang disiksa untuk keluar dari Islam, tapi mereka berpegang teguh. Kemudian ada kisahnya Arqam bin Abil Arqam, ya sudah kita ceritakan juga di minggu sebelumnya. Dan terakhir ada kisahnya Bilal bin Rabah. Nah, itulah beberapa ringkasan materi kita pada bab ini. Nah, nanti setelah ini untuk menguji sejauh mana pemahaman anak-anak Bapak semua terhadap materi ini, kita nanti akan mengerjakan soal ya. Nah, jadi nanti lihat bukunya ya, halaman 17. Nah, halaman 17 itu ada soal tamrinat atau soal latihan. Silakan nanti anak-anak Bapak kerjakan dengan seksama. Ada 25 soal. Pilihan berganda semua. Bagian A saja. Ya, bagian A saja pilihan bergandanya. Kerjakan dengan seksama, teliti. Nah, dibaca baik-baik karena nanti untuk ujian mid semester yang insyaallah akan akan kita laksanakan. Nah, itu banyak soal-soal yang keluar dari tamrinat. Jadi kerjakan dengan baik-baik ya soal tamrinatnya. Nah, kerjakan soalnya ada di buku cetak. Nanti isi jawabannya di Google formulir yang sudah Bapak buat ya. Nanti Bapak kirim di GCR. Ya, baik anak-anak, jika ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar. Ya. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.